Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali soal-soal TPS untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, subtes yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah penalaran umum, dan untuk tipe soal yang akan dibahas pada video kali ini adalah tipe pembacaan grafik atau tabel. Nah, tips yang harus dilakukan dalam tipe soal ini adalah yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu nih soal yang dipertanyakan. Lalu yang kedua membaca judul. Biasanya grafiknya itu bersamaan dengan sebuah teks. Nah, maka kita bisa melihat terlebih dahulu judulnya apa nih sehingga kita bisa memprediksi kurang lebih pasti nanti grafiknya akan seperti ini. Lalu baca keterangan. Nah, grafik biasanya juga mempunyai keterangan gitu. Misal keterangan tentang apa sih data yang disajikan dalam grafik tersebut. Lalu yang keempat, perhatikan isi tabel atau grafiknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada sebuah grafik. Nah, kita lihat nih keterangannya. Data anggaran pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2019. Nah, perhatikan di sini keterangannya itu data anggaran pendidikan Indonesia, artinya data-data ini tuh tentang anggaran pendidikan Indonesia dari tahun 2011 sampai 2019. Nah, ini berarti dari 2011 sampai 2019. Nah, ini tuh berarti banyak anggaran pendidikannya. Nah, yang sumbu Y-nya itu yang ini sebagai banyak atau besaran anggaran pendidikan Indonesia pada tahun tersebut dan menyatakan dalam triliun nih. Karena kalau misalkan ditulis secara nominal dalam triliun tentunya akan memakan tempat gitu. Makanya di sini ada keterangan dalam triliun. Nah, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya berdasarkan grafik tersebut, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, kita cek satu persatu. Anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Kita lihat sekilas bahwa ini selalu meningkat kan. Nah, meskipun ini terlihat tidak berbeda jauh, tapi ada sedikit peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Begitupun dengan 2016 ke 2017. Artinya option yang A salah. Lalu, yang kedua, anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Penurunan sejak tahun 2016, kita cek ke tahun 2017. Ternyata tidak mengalami penurunan, begitupun kepada tahun-tahun yang berikutnya, artinya option B juga salah. Option C, anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Kita cek. Nah, di sini rentangnya itu padahal enggak dari 200 sampai 500 triliun ya. Lebih tepatnya dari 250 ke 500 triliun. Ya, kita lihat nih. 200 kan berarti masih di bawah di sini kan. Tapi rentangnya di sini ini kan berada di antara 250 sampai 300 yang paling rendah. Nah, berarti ini masih kurang spesifik ya, kurang tepat gitu. Berarti yang option C ini juga kurang tepat. Kita lihat option D. Anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Ini typo ya, setiap tahun. Kita cek, benar kan bahwa setiap tahunnya itu selalu mengalami peningkatan sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, selama itu nilainya itu meningkat, nah artinya bisa dikatakan sebagai mengalami peningkatan gitu. Kalau kita cek, ternyata benar bahwa setiap tahun anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan. Nah, artinya jawabannya adalah option D. Option D. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Nah, kalau misalkan kalian masih penasaran dan masih ada waktu untuk mengerjakan, coba cek lagi option E, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2017 tidak mengalami peningkatan. Nah, ternyata salah ya. Di sini ada sebuah terjadi peningkatan nih, walaupun nggak terlalu besar ya, seperti dari 2018 ke 2019, tapi ada sedikit peningkatan gitu. Artinya option E salah. Jadi yang benar adalah option D. Oke, kita next. Nah, di sini contoh soal yang kedua,
grafik tentang persebaran lapangan kerja yang dihasilkan Tokopedia pada tahun 2018. Nah, ini provinsinya ya, provinsi di mana persebaran lapangan kerja tersebut, dan ini adalah banyaknya persebaran tersebut. Dan nah di sini bentuk grafiknya itu sudah ada banyak datanya gitu. Di sini misal NTB itu 3, di Sulawesi Selatan 7,2. Ini dalam ribuan ya, berarti ini 7.200, ini 3.000, ini 21.700. Nah, seperti apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, berdasarkan grafik data statistik yang diberikan, pernyataan berikut yang paling tidak benar. Kita akan mencari pernyataan yang salah. Kita akan mencari pernyataan yang paling tidak benar. Nah, oke, kita lihat option yang pertama. Jumlah lapangan kerja yang diciptakan Tokopedia pada tahun 2018 di Jawa Barat lebih banyak dari Jawa Timur. Kita cek. Jawa Barat lebih banyak dari Jawa Timur. Betul, berarti ini bukan jawabannya. Karena kita akan mencari yang paling tidak benar atau yang salah. Option B, selisih lapangan kerja yang dihasilkan di DKI Jakarta dengan Bali berjumlah DKI Jakarta dengan Bali. Selisihnya 207,1 dikurangi 25,7. Oke, kita hitung berarti 175 ditambah 7. Oke, kita tulis ya. Suka agak belibet nih kalau misalkan nggak ditulis. 207.100 dikurangi 25.700. Nah, itu selisihnya ya. Nah, kita hitung, ini kita bulatkan aja jadi 26.200 dikurangi 26.000 berarti 174 ya. Ditambah 7.100, 182.000, 182.100 dikurangi kita udah hitung 174.000 ditambah 7.100, 182.100 ditambah 300 ya. Jadi 182.400. Oke, sepertinya ada kekeliruan ya ini. Ini satu nih. Ya. Jadi 181.400 atau 182,4.000. Nah, berarti yang ini nih. Ini kurang tepat. Kita cek option C-nya. Lapangan kerja yang paling banyak tercipta adalah daerah DKI. Betul. Ada perbedaan sekitar 59,8 ribu dari daerah Jawa Barat dengan Jawa Timur. Kita cek ini 172, nah kita jumlahkan aja nih yang ini sama ini. Hasilnya harus ini. Berarti 160, 171, 172,3 ini betul. Betul. Yang ini, lapangan kerja di NTB paling sedikit, betul. Berarti benar jawabannya yang B. Oh iya, tipsnya tadi untuk menghitung ya. Kalau misalkan menghitung seperti ini cukup panjang ya, dan juga rawan kekeliruan seperti yang tadi kita lakukan. Nah, maka kalau ditanyakannya keterangannya itu selisih ya, selisih antara DKI dengan Bali ya, ini DKI dengan Bali. Tinggal kita jumlahkan saja selisih yang paling kecil dengan bukan selisih. Data yang paling kecil dengan selisihnya. Hasilnya harus sama dengan data yang paling besar nih. Kita coba cek kalau 25,7 ditambah 182,4 itu kan jadi 208,1, sedangkan harusnya 207,1. Nah, artinya yang ini salah. Nah, itu adalah tips untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalau misalkan yang ditanyakan itu seperti ini ya, selisih. Jadi, kita harus menyusun strategi secepat mungkin dan setepat mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Next. Nah, di sini kita akan membahas subtes yang selanjutnya yaitu pengetahuan kuantitatif, tepatnya yaitu tipe kecukupan data. Nah, biasanya ini selalu ada ya di soal UTBK SBMPTN. Nah, di tipe kecukupan data ini biasanya optionnya itu seperti ini. Yang pertama, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, nantinya itu ada dua buah pernyataan untuk dalam satu soal tersebut gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah misal kalau untuk option A, kalau jawabannya option A itu ketika pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada, tetapi yang dua saja tidak cukup. Nah, jadi kita harus memahami terlebih dahulu opsi yang ada gitu. Sedangkan untuk opsi yang B, pernyataan dua saja tidak cukup. Maaf, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Nah, ini kebalikan dari opsi yang A. Kalau yang C, dua pernyataan bersama-sama cukup. Jadi ini kita memerlukan dua pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu saja tidak cukup. Opsi yang D, kalau opsi yang D ini masing-masing itu cukup. Jadi kalau kita pakai yang satu aja cukup, begitupun jika kita menggunakan pernyataan yang dua saja gitu. Sedangkan kalau yang E butuh pernyataan tambahan gitu. Artinya pernyataan yang pertama dan kedua itu tidak cukup untuk menjawab soal tersebut. Oke, kita lihat nih contohnya. Nah, di sini pertanyaannya itu berapa panjang BD? Nih, dari gambar ini. Jadi ditanyakan itu panjang BD ini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita cek. Pernyataan satunya itu AB-nya itu sama dengan 3. Jika diketahui AB-nya saja, apakah panjang BD ini bisa diketahui? Tentu tidak kan? Artinya opsi yang A itu tidak mungkin karena pernyataan satu saja belum cukup gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga kita cek opsi yang D juga salah. Karena ini karena tadi pernyataan A saja, pernyataan satu saja tidak cukup, artinya opsi yang D juga salah. Karena opsi yang D itu pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup. Artinya yang ini harus bisa untuk menjawab, yang ini juga harus bisa. Karena tadi yang opsi pernyataan yang pertama itu nggak bisa gitu ya. Artinya ini sudah tidak memenuhi. Jadi jawaban yang D pasti salah. Nah, yang selanjutnya kita coba kalau misalkan AC saja yang diketahui, AC 7. Misal ini nggak diketahui nih. Apakah kita akan mengetahui panjang BD? Tentu tidak bisa. Artinya opsi B itu salah. Oke, sekarang kita coba apakah jika keduanya 3 ini sama 7 ini diketahui, apakah kita bisa mengetahui panjang BD? Coba kita cek. Ini segitiganya siku-siku ya. Artinya panjang BC ini bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Nah, masalahnya yang ditanyakannya itu panjang BD. Jika kita misalkan panjang BD ini sebagai X, apakah bisa dicari? Tentu bisa. Kenapa? Karena di sini ada informasi tambahan bahwa panjang AD dengan DC itu sama. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, kita bisa mencari dulu panjang BC, lalu kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang ini untuk mencari panjang BD. Ya, karena ini dan ininya itu sama gitu. Jadi, kita bisa menjawabnya dengan misalkan nanti ini tuh kita akan memperolehnya ya, panjang BC itu dengan teorema Pythagoras. Nah, artinya panjang BD itu hasil dari panjang BC dikurangi CD. Ya. Dan panjang CD itu sama dengan AD. Nah, jika dilanjutkan ini akan memperoleh hasilnya gitu. Jadi artinya untuk pertanyaan yang ini jawabannya adalah C. Artinya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Oke, kita lihat soal yang keduanya. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Tentukan nilai X plus Y. Kita coba dengan pernyataan 1.
Jika Z sama dengan 1, apakah kita bisa menentukan X tambah Y? Tentu bisa ya. Kita substitusikan nilai Z ke sini. Jadi nilai Z-nya 1, jadi di sini jadi 3, jadi X tambah Y sama dengan 4. Kita sudah memperoleh hasilnya. Artinya 1 saja cukup. Jawabannya itu antara A atau D. Nah, yang ini kita bisa eliminasi karena ini tidak mungkin karena tadi pernyataan satu saja udah cukup gitu. Yang ini juga tidak ya, salah. Karena tadi yang satu aja udah cukup gitu. Artinya tidak perlu kedua-duanya. Artinya kita tidak memerlukan informasi tambahan lagi gitu. Artinya yang C juga cukup. Begitupun dengan yang B. Jadi jawabannya antara D sama A. Kita coba cek lagi. Kalau misalkan 2X tambah Y sama dengan 3, kita bukan substitusi. Kita untuk mencari nilai X plus Y, misalkan kita eliminasi ya dengan persamaan yang diketahui. Nah, artinya misalkan kita eliminasi Y, kita peroleh nilai persamaan yang memuat X sama Z. Sedangkan kita tidak punya sebuah persamaan lagi. Gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan atau memperoleh nilai Z dan X-nya. Karena kalau misalkan ada 3 buah variabel, biasanya kita harus memiliki 3 buah persamaan. Ya, kecuali jika seperti ini, jika tadi diketahui nilai Z-nya 1 dan nilai X plus Y-nya itu yang ditanyakan. Nah, ini kan kita bisa langsung gitu ya. Artinya pernyataan 2 saja tidak cukup. Gitu. Artinya yang ini juga salah. Nah, maka jawabannya itu adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Karena kalau kita menggunakan pernyataan 2, kita memerlukan pernyataan tambahan. Oke. Nah, itu untuk tipe soal kecukupan data. Nah, selanjutnya untuk subtes selanjutnya tentang pengetahuan dan pemahaman umum, yaitu tipe mencari kesimpulan. Nah, di sini ada persoalan, ada teks ya, sebuah teks. Yang ditanyakan itu simpulan yang tepat untuk menjelaskan paragraf ketiga. Oke, kita langsung cek paragraf ketiganya saja. Sementara menjadi raja, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Bersama pasukannya, Sultan Agung menaklukkan Wirabasa dan daerah selanjutnya. Sesudah berhasil menaklukkan Surabaya, berhasrat menaklukkan Banten. Agar usaha tersebut berhasil, Sultan Agung harus melakukan VOC. Namun gagal karena pasukan Mataram yang menyerang Batavia itu berhasil diporak-porandakan oleh VOC. Kita cek. Sultan Agung memiliki strategi perang yang hebat karena berhasil memperluas kerajaan Mataram. Ini bisa jadi ya. Karena memang ini kalau kita lihat itu Sultan Agung itu sudah berhasil menaklukkan beberapa daerah. Artinya daerah kerajaan Mataram itu semakin luas. Nah, ini bisa jadi kemungkinan. Kita cek lagi. Sultan Agung hebat dalam melakukan tindakan persuasif sehingga banyak daerah yang mau menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Nah, ini mungkin bisa jadi, tetapi di sini tidak dijelaskan gitu. Tidak dijelaskan apakah ada tindakan persuasif untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut. Karena di sini ada kata menaklukkan. Biasanya kalau menaklukkan lebih identiknya dengan perang ya. Artinya ya ini sepertinya salah. Pasukan Mataram gagal menyerang Batavia karena adanya kendala dalam jumlah armada dan transportasi. Nah, meskipun ini masuk akal gitu sebagai sebuah kesimpulan, tapi kita harus berpacu kepada teks yang tersedia gitu. Artinya di sini memang pasukan Mataram itu gagal menyerang Batavia, tetapi alasannya itu tidak disebutkan bahwa ada kendala dalam jumlah armada dan transportasi. Di sini hanya dikatakan pasukan Mataram yang menyerang Batavia berhasil diporak-porandakan oleh VOC. Nah, ini berarti tidak valid ya simpulannya. Usaha Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia gagal karena daerah jajahannya terlalu luas. Ini juga tidak dikatakan bahwa kegagalannya itu karena daerah jajahannya terlalu luas dan mempermudah musuh melakukan ancaman. Ini juga tidak. Option E, karena berhasil menaklukkan Surabaya dan memiliki hasrat yang kuat, Sultan Agung akhirnya gagal dalam menaklukkan Batavia. Ini juga tidak dijelaskan bahwa kegagalan dalam menaklukkan Batavia itu karena
kepuasan setelah menaklukkan Surabaya dan hasrat yang kuat. Nah, ini juga tidak. Jadi yang paling mungkin jawabannya itu yang A. Artinya Sultan Agung memiliki strategi perang yang hebat, sehingga berhasil memperluas kerajaan Mataram tadi. Nah, itu untuk membuat kesimpulan. Jadi kita harus membuat kesimpulan berdasarkan teks yang ada, bukan berdasarkan logika kita. Next. Masih dengan teks yang sama, pertanyaannya itu adalah simpulan dari teks. Ini untuk keseluruhan teksnya gitu ya. Oke, kita coba cek saja. Sultan Agung bisa membuat Mataram mencapai kejayaannya karena dukungan dari orang tua dan kedua permaisurinya. Dikatakan di sini bahwa memang di sini dikatakan ada keterangan orang tua dari siapa? Sultan Agung ya atau Raden Mas Rangsang memang diketahui gitu ya di sini namanya. Nama orang tuanya. Begitupun juga dengan permaisurinya yaitu Ratu Kulon dengan Ratu Wetan. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa eh, adanya bukan tidak dijelaskan ya, tidak tersurat gitu ya, dan juga tidak tersirat bahwa Sultan Agung itu bisa mencapai kejayaannya tersebut karena dukungan orang tua dan permaisuri. Di sini tidak ada informasi seperti itu, artinya ini salah. Setelah berhasil menaklukkan banyak daerah termasuk Batavia, Sultan Agung layak disebut sultan yang berpengaruh besar dalam sejarah Mataram. Nah, di sini tadi kan di teks dijelaskan bahwa Sultan Agung itu gagal menaklukkan Batavia. Ya, karena pasukannya itu berhasil diperankan oleh VOC. Artinya ini juga salah. Banyak masyarakat Mataram yang mendapat akibat buruk dari gagalnya ekspansi wilayah. Ini juga tidak dijelaskan bahwa ada akibat buruk karena kegagalan ekspansi wilayah tersebut. Selanjutnya, walaupun dipandang buruk sebagai minoritas, bukanlah menjadi penghalang bagi Sultan Agung dalam mencapai kejayaan sebagai raja. Ini juga tidak ada informasi seperti ini dalam teks. Yang selanjutnya, Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang besar. Nah, ini mungkin untuk menjadi jawaban. Karena kalau kita lihat di sini Sultan Agung berhasil menaklukkan banyak wilayah sehingga kerajaannya menjadi besar dan luas. Jadi jawabannya yang E. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas di video kali ini untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis mungkin akan lebih baik jika kita diskusikan di grup Telegram. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk pejuang UTBK tahun 2002. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.